Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk kumpul bersama dalam rangka mengikuti praktik baik dari Pak Bukomi. Hari ini ada dua kegiatan kita. Pertama, praktik baik disiplin positif. Yang kedua adalah kinerja. Sebelumnya mari kita buka dulu kita ini dengan melepaskan basmalah. Untuk kegiatan pertama, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi disiplin dari Pak Bukomi. Semoga dengan kegiatan ini menambah wawasan kita selaku tenaga pendidik di SMP 3 Kaya ini. Pada Pak Bukomi kami mempersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu ini, Bapak Fatimah, kedua Bapak dan kita semuanya yang telah berikan waktu kepada saya memberikan menyampaikan materi tentang disiplin positif. Sebelum kita pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berikan Allahumma sallam beserta para keluarganya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya untuk menyampaikan materi disiplin positif pada hari ini, pada kegiatan global hari ini, yang mana sebelum kita masuki materi ini, marilah kita untuk ekspresi dulu sama-sama. Silakan jadi Bapak Ibu, kita ekspresi dulu. Terima kasih Bapak Ibu, sudah sedikit, sudah semangat, ya. Kita lanjut ke materi kita itu disiplin positif. Ya, disiplin positif. Ini kesepakatan jelasnya. Jadi setiap kegiatan itu harus ada kesepakatan jelas. Yang mana sih kalau yang katanya luring, itu setiap peserta itu memberikan masukan untuk kesepakatan jelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Ya, jadi setiap kegiatan kita harus hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung. Yang kedua, yang ketiga, tidak membuka menyalakan HP atau laptop selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat kita lain, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan atau pendapat. Sekarang kita langsung ke materi. Jadi materi kita itu ada 5
5. Jadi untuk disiplin positif itu ada 5. Yang pertama itu konsep dasar disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi ini. Mungkin ini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi untuk yang pertama itu konsep dasar disiplin positif. Yang pertama, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang tahu? Apa itu disiplin? Mentaati peraturan. Apa lagi? Datang tepat waktu. Ada yang lain? Menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Ada lagi Ibu Rami? Apa moderator? Ya, taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Ya, itu disiplin. Kita lihat di sini apa itu disiplin. Nah, ini disiplin. Jadi disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Kemudian apa disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Apakah disiplin itu bisa dicapai dengan ada hukuman baru orang itu disiplin? Bisa jadi. Ya. Ada juga yang tidak. Kalau hukuman kira-kira disiplinnya itu sementara atau lama? Kalau dengan hukuman, ya. Ya. Kemungkinan itu dia hanya sementara ya, hukuman. Tidak ada yang tidak ada orangnya, dia tidak akan melakukan lagi. Itu hukuman. Jadi disiplinnya hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Tapi apabila dari dirinya sendiri ya yang akan melakukan disiplin itu, maka dia akan selama-lamanya. Ini stimulus respon. Itu artinya adalah konsekuensi. Seperti kita memiliki aturan di SMP 3 ada aturan, ya, itu namanya stimulus respon. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol ini adalah restitusi. Jadi di sini perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama itu adalah untuk kebutuhan itu kita bersama, itu stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, kalau di aturan itu semua orang melihat hal yang sama. Tapi untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah aturan. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain dan tentang dunia. Kemudian di sini juga orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk konsekuensi stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang kontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita gagal membujuk, maka kita paksa, baru dia mentaati aturan. Tetapi untuk teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau untuk teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Itu perbedaannya antara teori kontrol dengan stimulus respon. Nah ini, disiplin positif itu adalah
memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk penghormatan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi disiplin positif ini itu timbul dari dirinya sendiri. Dia merasa itu adalah tanggung jawabnya dan kesadaran, baik itu menghormati diri sendiri ataupun orang lain. Jadi timbul dari hatinya, bukan dari paksaan, bukan dari hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada yang tahu apa itu motivasi intrinsik? Ya, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, bukan dari paksaan. Sekarang kita lihat di sini untuk nilai-nilai kebajikan. Di sini apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kita lihat di sini. Jadi hubungan disiplin positif dengan berpihak pada murid. Jadi kalau kita melakukan disiplin positif, maka kita akan mencerminkan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Keempat, berpemikiran global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam itu mandiri. Kalau ini sudah kita terapkan, insya Allah sekolah kita akan aman, nyaman dan menyenangkan. Ini apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan kepada siswa? Apa saja? Ada yang tahu? Sopan santun, apalagi menghargai, toleransi, gotong royong, ya. Jadi semua itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu universal? Berarti dia berlaku secara umum, ya, keseluruhan, bukan hanya terbatas dia secara umum. Nah ini contoh nilai-nilai kebajikan. Kalau untuk tema materi pelaksana proyek tadi, belajar Pancasila tadi terlaksana, maka timbul di situ ada 7 nilai kebajikan. Jadi yang pertama itu empati, yang kedua suara hati, yang ketiga kontrol diri, kemudian rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Itu contoh-contoh nilai kebajikan yang akan timbul apabila profil pelajar Pancasila itu dapat terpenuhi oleh siswa. Halo. Hai. Nah di sini, manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu dari itu tadi? Kira-kira yang mana? Sopan santun. Apa lagi? Empati. Ya, pasti kita melihat orang itu pasti empati. Apalagi orang itu lagi dalam kesedihan, empati. Apalagi menolong, kebaikan. Ya. Pasti kita kalau melihat orang yang sedih itu pasti kita empati, ingin menolong. Walaupun itu ada yang keren ya. Nah sekarang kita speaking sudah. Nah kita ucapkan.
Nih, kita lihat di sini depan ada warna hijau. Ya, hijau, tulisannya hijau, tapi warnanya merah. Kemudian merah, warnanya hijau, biru, kuning, hitam, biru, kuning, hitam. Ya. Sekarang saya tunjuk, ibu ucapkan, ya, ucapkan warna pada tulisan berikut. Warnanya ya, bukan tulisannya. Ya. Hijau, biru, hitam, kuning, merah, kuning, biru, hijau, merah, hitam, kuning. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teori motivasi hukuman dan restitusi. Itu sudah masuk di disiplin positif pada PNM? Sudah ada yang buka? Belum ya? Alhamdulillah berarti. Ya. Teori motivasi hukuman dan restitusi. Apa itu motivasi? Ada yang tahu? Dorongan yang timbul dari mana? Luar maupun dari dalam. Kemudian hukuman. Ayo, siapa kira-kira yang sering memberikan hukuman? Ya, pasti ada ya, dan mungkin tidak ada ya. Saya sendiri itu mungkin paling banyak. Nah, kemudian restitusi. Ada yang tahu apa restitusi? Restitusi itu adalah teori kontrol, ya. Nah, nanti ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, segitiga restitusi. Nah, ini motivasinya. Untuk motivasi itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga siswa itu termotivasi. Misalnya disuruh belajar, disuruh belajar, kalau dia tidak belajar kita kasih hukuman. Ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Dia belajar itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, bukan motivasi dari dirinya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau ada imbalan, ada penghargaan, dia belajar. Tapi kalau tidak ada imbalan, penghargaan, maka dia tidak akan belajar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu ini disiplin positif. Inilah yang paling baik, karena dia timbul dari dirinya sendiri. Motivasi atau motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman maupun hadiah. Jadi yang ingin kita timbulkan itu pada siswa adalah motivasi intrinsik. Walaupun kita tidak ada, maka mereka masih tetap akan terus belajar. Itu. Kalau dia hukuman, kalau tidak ada hukuman, maka dia akan melanggar, tidak akan belajar. Kalau misalkan ada imbalan, ada penghargaan, kalau tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan belajar. Tapi kalau dia muncul itu adalah motivasi intrinsik, maka siswa itu ada penghargaan, tidak ada penghargaan, atau ada hukuman, tidak ada hukuman, maka mereka akan terus belajar. Itu Bapak Ibu. Ini menurut dosen buat sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Kira-kira yang mana?
Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Nomor 1 ya, hukuman atau ketidaknyamanan ya. Jadi kita harapkan untuk selanjutnya bagaimana kita bisa membuat motivasi yang muncul dari dirinya sendiri ya. Memang susah tapi diusahakan. Sama kita belajar sepeda. Belajar sepeda itu susah awalnya, tapi lama-lama menjadi mudah. Disoalkan ke atas. Gitu juga belajar mobil. Nah, kata orang enak belajar mobil, banyak lompat. Ya. Tapi kalau kita ngerit ketiga gas, itu nggak tuh nyampak. Ada yang tadi nyampak ke dalam gol. Ya. Kita lanjutkan. Nih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, memang. Kemudian kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi itu korban mendapat ganti. Kemudian kalau hukuman, murid dan anak akan tersakiti. Yang konsekuensi, murid dan anak dibuat tidak nyaman karena adanya peraturan. Kemudian yang ketiga, murid anak mendapatkan penguatan. Jadi untuk restitusi itu yang diberikan adalah penguatan. Kemudian yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Kalau muridnya tidak takut, maka hukuman tidak akan berjalan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi harus diawasi dulu anaknya, mentaati aturan atau. Kemudian restitusi itu korban mendapat ganti. Kemudian kalau hukuman, murid dan anak akan tersakiti. Yang konsekuensi, murid dan anak dibuat tidak nyaman karena adanya peraturan. Kemudian yang ketiga, murid anak mendapatkan penguatan. Jadi untuk restitusi itu yang diberikan adalah penguatan. Kemudian yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Kalau muridnya tidak takut, maka hukuman tidak akan berjalan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi harus diawasi dulu anaknya, mentaati aturan atau. Untuk yang selanjutnya itu peraturan adalah kamu harus. Untuk hukuman, kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya atau terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi yang mana yang positif, itu yang positif adalah restitusi. Untuk netralnya itu konsekuensi, peraturan. Kemudian yang negatif itu pada hukuman. Nah sekarang ini, yang mana yang termasuk hukuman? Dari kelima contohnya. Nomor 2, mana lagi? Nomor 5, membersihkan WC. Ada lagi? Nomor 4, mencatat 200 kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Kalau yang ini nomor 1 apa? Ini konsekuensi. Nomor 3, ini juga konsekuensi. Kita lihat. Nah, benar ya? Kita baca dulu. Jadi kalau ini adalah contoh konsekuensi aturan. Jadi kalau dia melanggar maka dia ada konsekuensinya. Tapi kalau ini tidak ada konsekuensinya, dia hukuman langsung tiba-tiba. Misalnya dia terlambat, kamu langsung bersihkan WC, itu hukuman. Atau terlambat, suruh lari 3 kelilingan, itu hukuman. Lanjut ini, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman.
lain, harus ada penghargaan siswa. Tapi di sini penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Kita lihat di sini efektif hanya untuk jangka pendek. Jadi penghargaan itu dia efektif hanya untuk jangka pendek. Pertama, menimbulkan persaingan. Yang kedua, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Ini hukuman bagi yang tidak dapat penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Karena dari ini dia tidak mendapatkannya, maka kreativitasnya akan mati. Kemudian menurunkan ketepatan, ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi penghargaan itu bergantungan dalam jangka panjang. Jadi kalau misalkan dia tidak dapat penghargaan itu, maka tidak ada penghargaan, maka siswa itu tidak akan belajar. Kecewa bila tidak mendapatkannya. Nah, ini kira-kira apa Bu jawabannya? Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Apa yang kita lakukan? Ibu Helen? Apa Helen? Menghukumnya. Ya. Kalau Ibu Pravika? Menasehatinya. Kalau Wema? Dikasih peringatan. Oke. Nah ini restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi restitusi itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi dari luar. Ini restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, menguatkan, berfokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Kita lihat ini ada videonya. Untuk nih, kebutuhan dasar. Kita lanjutkan. Untuk kebutuhan dasar kira-kira ada berapa untuk manusia? Kebutuhan makan, kasih sayang, ya, apa lagi? Kenyamanan, pendidikan, kebebasan. Iya, karena kita lihat di sini. Nah, ini 5 kebutuhannya. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Apa saja dilakukan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang cara yang baik dilakukan cara yang tidak baik. Kemudian penguasaan. Ini juga adalah kebutuhan manusia. Kemudian kesenangan. Tidak ada orang yang tidak mau senang. Semuanya mau senang. Kemudian kebebasan. Yang terakhir itu kasih sayang dan merasa diterima. Kalau tidak diterima, maka orang tersebut akhirnya akan mengakhiri hidupnya. Stres.
kita perlu memahami kebutuhan dasar murid itu nih. Jadi tempat khusus dalam pendidikan seorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Orang-orang, nilai-nilai, karakter, pencapaian, pekerjaan dan seterusnya. Ini keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Belum. Yang tahunya peraturan kelas ada. Nah, sekarang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu secara khusus, tapi kalau keyakinan kelas itu secara umum, universal. Ini diharapkan wali kelas bisa membuat keyakinan kelas atau guru-gurunya. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas penting untuk bangun budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ini Bapak Ibu. Nilai kewajiban apa yang dituju? Nah, seperti ini peraturan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ini peraturan. Yang kedua, dilarang merokok. Kemudian kembalikan buku yang telah dibaca di tempat semula, hadir di kelas 10 menit sebelum pelajaran, matikan komputer, wajib menggunakan masker. Yang tujuh, dilarang berlari di koridor. Itu adalah contoh peraturan. Tahapan menciptakan program kebaikan. Ini kriteria untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak dari aturan. Yang kedua, dapat berupa pernyataan yang bersifat universal, secara umum. Yang ketiga, senantiasa dalam bentuk positif, bukan dalam bentuk negatif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Disusun dengan melibatkan semua yang warga sekolah. Yang terakhir, hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi dia bersifat universal, bisa berubah-ubah. Ini tahap pembentukannya. Ini kalau dia ada kalimat negatif, pertama, mempersilakan warga sekolah menyampaikan pendapatnya di peraturan yang sudah disepakati. Jadi kita ambil kertas atau sticky note yang ditempel itu. Nah, siswa disuruh menulis harapan-harapannya. Jadi ditempel di depan, nanti yang sama-sama kita kelompokkan. Kemudian mencatat semua masukan di papan tulis. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai langkahnya. Kalau ada kalimat negatif seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata dilarang itu dibuang, jangan membuang. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar hasil diskusi secara bersama-sama, menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Yang kelima, meninjau kembali keyakinan sekolah secara bersama-sama. Bila dirasa terlalu banyak, lebih dari 7 keyakinan, maka dapat dikurangi. Kemudian keenam, meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati keyakinan sekolah oleh seluruh warga sekolah. Yang terakhir, meletakkan keyakinan sekolah di tempat yang mudah dilihat oleh semua sekolah atau kelas. Jadi ditempel. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa menghargai orang lain, selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami yakini bahwa sangat penting untuk menjaga segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Sekarang kita lihat ada videonya dalam penentuannya. Untuk menyusun disiplin
keyakinan kelas. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya keluar. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, perhatikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Ya itu tadi keyakinan kelas. Sekarang kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Kira-kira kita masuk yang kontrolnya mana? Ini 5 posisi kontrol. Ini contoh kasusnya di sini. Arik sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arik? Kira-kira Bapak Ibu kontrolnya mana yang kita lakukan? Apakah kita hukum? Apakah kita kasih konsekuensi? Apakah kita panggil? Kita selesaikan? Kira-kira yang mana? Konsekuensi. Dan kita lihat di sini. Ini 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau dengan mengancam. Ini kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersama, menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian yang ketiga, mengontrol murid dengan bujukan, itu teman, bagi teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu artinya melaksanakan eksekusinya, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima itu manajer. Nah ini manajer ini yang paling bagus, mempersilahkan murid bertanggung perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sekarang ini contohnya. Kira-kira yang pertama ini, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Ini kira-kira apa? Kontrolnya mana? Dari 5 kontrol ini. Apakah hukuman atau yang kedua tadi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer?
Ini. Kemudian yang kedua, jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Kira-kira itu sebagai apa? Sebagai teman. Kemudian jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Pos hukum. Saya merasa kecewa denganmu hari ini. Perempuan rasa bersalah. Lembut kata-katanya. Ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kira-kira masuknya mana? Manajer, ya. Kira-kira yang mana yang baik? Yang paling baik. Itu hukum. Apakah yang terbaik? Yang terbaik itu adalah ini. Apa saja yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kita tanya dulu. Itu fungsi manajer. Iya. Nah, jadi yang pertama dari menghukum, yang kedua merasa bersalah, teman, teman dan manajer. Kira-kira bagaimana bedanya ini? Kita nikmati video ini. Ini contoh. Nah, di mana kan Bapak Ibu saat ini? Di mana kontrol? Nah, ini contohnya. Posisi penghukum. Belum. Oke, di ini. Kita close dulu ini. Ini posisi penghukum. Ini yang penghukum. Itu untuk penghukum. Ada tunjuk, menghadap, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak. Nah, jadi murid menjadi pendendam. Kedua, tidak mencintai gurunya. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Ini membuat merasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ibu bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu.
Jadi semuanya merasa bersalah. Apa dampaknya? Nah, kalau mama papa jarang ngomongin. dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ini dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Posisi yang ketiga sebagai teman. Seperti apa yang sebagai teman? wah, sudah jam berapa ini? Iya nih, habis saya Kok terlambat sih? bangun lagi. Jadi biar bisa kencang, tetap beresin meja dulu. Iya kali lagi ya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa, Bu. Sudah bisa ke sekolah. Siapa yang kira-kira ini? Dari posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersembah dulu untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan Jadi eksternal. ini masih dorongan eksternal, bukan luar. Tergantungan dari murid kepada orang tua. Tergantung dari gurunya. Kalau gurunya seperti itu, Sehingga di lain waktu dia tidak akan melakukannya. Tapi kalau gurunya baik, dia akan melakukannya lagi. Posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, ini contoh dari pemantau. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi penonton mengandalkan Ini untuk posisi pemantau. menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi. Ini manajer. Posisi manajer yang terakhir. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya yakin. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Jadi syaratnya untuk manajer ini harus ada keyakinan kelas. Masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyediakan alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyerah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Nah itu untuk posisi Posisi manajer. manajer, itu posisi yang paling baik. Jadi kita memberikan solusi. Jadi yang memberikan solusi itu anaknya. Kita tanya bagaimana dia menyelesaikan permasalahan. Seperti terlambat. Jadi caranya bagaimana tadi? Itu menyertakan alarm. Boleh dengan kakaknya itu kakak Ima. Yang terakhir dengan ibunya. Lanjut yang terakhir, segitiga restitusi. Pernah dengar katanya? Segitiga restitusi. Pada sekarang ini itu segitiga restitusi. Tadi ada 3 materi, yaitu yang langkah pertama itu validasi, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dan terima kasih. Selanjutnya terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak saling